Tim nasional Indonesia harus berjuang sangat keras demi sejarah baru lolos ke 8 besar Piala Asia. Demi mewujudkan hal tersebut, Sintayong harus memikirkan banyak skema untuk meredam permainan agresif timnas Australia. Filosofi bertahan dengan memanfaatkan kesalahan lawan mungkin menjadi salah satu cara yang diterapkan sang pelatih. Cetak Gol coba merangkum cara Indonesia menang atas Australia sebagai berikut. Rekor pertemuan terakhir yang tidak terlalu buruk. Timnas Indonesia dihadapkan dengan lawan berat setelah dipastikan bertemu dengan Australia di babak 16 besar. Skuad Socceroos lebih diunggulkan jika berkaca dari rekor pertemuan. Menurut data dari Transfermarkt, kedua tim sejauh ini sudah melakoni 15 kali pertemuan. Australia lebih mendominasi dengan catatan 11 kali menang. Namun catatan mentereng itu agak tercoreng dengan hasil di beberapa pertemuan. Skuad Garuda memetik 3 hasil seri dan 1 kali kemenangan. Hasil seri terakhir diperoleh pada pertemuan ke-14 pada 2009 di kualifikasi Piala Asia. Saat itu Indonesia menahan imbang Socceroos dengan skor kacamata. Selain itu, dalam pertemuan terakhir pasukan tanah air juga memberikan perlawanan yang sengit. Di kualifikasi Piala Asia 2010, Indonesia hanya kalah dengan defisit 1 gol saja. Itu artinya secara kualitas Indonesia sudah hampir mampu mengimbangi kekuatan Australia saat itu. Di sisi lain, rekor bagus juga dimiliki oleh Sintayong kala bersua dengan Graham Arnold. Sebagai informasi, keduanya sudah menjajal 4 kali pertemuan sebagai pelatih. Saat melatih Seongnam Ilhwa, Sintayong sempat mengandaskan tim Graham Arnold di Liga Champions Asia. Pada tahun 2012, Central Coast Mariners harus takluk dengan 5 gol tanpa balas. Sayangnya catatan gemilang itu agak ternoda di pertemuan timnas kelompok umur 23 tahun. Saat itu Sintayong kalah dalam 2 pertemuan yang dijalani. Meski begitu, pelatih 53 tahun ini tetap yakin dengan peluang menang Indonesia. Sintayong berambisi untuk memenangkan laga untuk bertemu dengan Korea Selatan di 8 besar. Gunakan filosofi bertahan di babak pertama. Demi mewujudkan hal itu, Sintayong siap memainkan skema terbaiknya di laga nanti. Mantan pelatih Korea Selatan itu diprediksi menjalankan taktik 5-4-1 dengan filosofi bertahan di babak pertama. Berkaca dari laga-laga sebelumnya, formasi ini sangat ampuh saat berhadapan dengan tim yang lebih kuat. Salah satunya saat berhadapan dengan Argentina pada bulan Juli lalu. Skuad Garuda hanya bobol 2 gol saat berhadapan dengan juara dunia. Kemudian efektifnya taktik ini juga terbukti di laga terakhir menghadapi Jepang. Skuad Garuda saat itu cuma bobol 3 kali oleh pasukan Samurai Biru. Itu pun ada gol yang tercipta lewat titik putih dan gol bunuh diri. Padahal timnas Jepang selalu punya rekor kemenangan bantai dalam beberapa pertandingan terakhirnya, termasuk melibas Jerman 1-4 dan membantai Thailand 5 gol tanpa balas. Solidnya pertahanan skuad Garuda bahkan membuat was-was pemain Australia, Harry Souttar. Dirinya menyebut Indonesia punya pertahanan yang rapat yang susah ditembus. Omongan Souttar juga berkaca dari produktivitas gol dari Australia di Piala Asia kali ini. Skuad negeri Kangguru agak kesulitan melesakkan gol dan baru mengemas 4 gol di babak grup. Akan tetapi Souttar optimis timnya bisa sabar membongkar pertahanan Garuda. Bek Leicester City ini mengaku timnya akan memanfaatkan postur tubuh untuk menghasilkan gol dari skema bola-bola atas. Tahan gempuran dan duluan mencetak gol. Timnas Indonesia harus menemukan cara terbaik untuk unggul duluan dari Australia. Cara ini ampuh untuk membuat skuad Socceroos panik. Jika mampu mencetak gol terlebih dahulu, skuad Garuda juga bisa lebih tenang melakoni pertandingan. Secara statistik, Australia juga kesulitan comeback jika bobol duluan. Terakhir kali skuad Socceroos berhasil menang comeback terjadi pada Juni 2022. Selebihnya, Australia selalu unggul terlebih dahulu saat memenangkan pertandingan. Dengan fakta ini, Indonesia bisa memaksimalkan serangan cepat dari sisi sayap. Pemain cepat seperti Jakob Sayuri, Marcelino Ferdinand hingga Rafael Struijk bisa diandalkan. Ketiga pemain ini bisa merepotkan pertahanan lawan dengan pergerakan cepatnya. Jakob Sayuri bisa diandalkan untuk meneror sisi sayap pertahanan Australia. Marcelino Ferdinand juga bisa diandalkan untuk memancing defender Australia. Pemain KMSK Denze ini punya skill olah bola hebat yang menarik pemain bertahan skuad Socceroos.
Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Rafael Strijk untuk mencari ruang kosong. Pemain dari ADO Den Haag ini punya pergerakan brilian dan bisa dijadikan pemantul serangan skuad Garuda. Cara lainnya, Indonesia bisa berharap dari bola mati ataupun lemparan ke dalam mematikan milik Pratama Arhan yang terbukti berhasil di laga menghadapi Jepang. Indonesia punya peluang besar lolos ke perempat final jika mampu bertahan dari gempuran Australia. Skuad Garuda diharapkan bisa menahan serangan skuad Socceroos. Pertahanan Indonesia juga harus mewaspadai pergerakan dari Martin Boyle. Pemain berumur 30 tahun itu dikenal sebagai winger lincah yang punya skill olah bola mematikan. Boyle juga sudah mengemas 1 gol di Piala Asia 2023 saat membobol gawang Uzbekistan. Skuad Garuda juga harus mengawasi ketat permainan dari Jackson Irvine. Pemain milik Saint Pauli ini sering muncul sebagai pemecah kebuntuan dari skuad Socceroos. Buktinya Irvine sudah mengantongi 2 gol di pentas Piala Asia 2023. Pertahanan berlapis dari skuad Garuda juga bakal diuji oleh pemain berumur 30 tahun ini. Namun timnas Indonesia harus bisa menahan gempuran Australia sampai laga berakhir. Hati-hati main adu penalti. Bukan gak mungkin pertandingan akan dilanjutkan ke babak adu penalti. Sintayong berpeluang untuk memainkan Nadeo Argawinata ketika terjadi adu penalti. Kiper Borneo FC Samarinda ini memang lebih matang dan berpengalaman dibandingkan Hernando saat tendangan penalti. Nadeo pernah menepis penalti di laga menghadapi Yordania pada kualifikasi Piala Asia 2023. Publik tanah air juga masih ingat dengan aksi heroiknya di partai semifinal Piala AFF 2020. Kala itu Nadeo menggagalkan penalti pemain Singapura yakni Faris Ramli di laga leg kedua. Namun kali ini Indonesia menghadapi Australia yang punya pengalaman lebih. Sebab Australia punya pengalaman manis saat babak adu penalti. Salah satunya saat menyingkirkan Peru di babak playoff Piala Dunia 2022. Australia juga menang penalti di babak 16 besar Piala Asia menghadapi Uzbekistan pada 2019 lalu. Sementara itu skuad Garuda sudah lama tidak melakoni babak tos-tosan di turnamen senior. Dukungan dan doa penuh seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan Indonesia menghadapi Australia harus didukung penuh oleh publik tanah air. Masyarakat Indonesia harus mendoakan yang terbaik untuk peluang Garuda di 16 besar. Dukungan dan doa dari fans tanah air sudah terbukti manjur saat skuad Garuda tampil di fase grup. Karis Yulianto selaku legenda timnas Indonesia juga ikut mengirimkan doa terbaiknya. Mantan pemain dari Persela Lamongan itu juga memuji perjuangan keras dari skuad Garuda di fase grup. Karis Yulianto mengaku bangga timnas Indonesia bisa mencetak sejarah ke babak 16 besar. Namun dia berpesan agar kekurangan kecil skuad Garuda bisa diminimalisir saat menghadapi Australia. Jika mampu memperkecil kesalahan gak penting, Karis Yulianto sangat yakin skuad Garuda bisa meredam Australia. Prediksi yang sama juga ditulis oleh media Soha. Skuad Garuda diprediksi Soha bakal memberikan kejutan untuk skuad Socceroos. Pasalnya anak asuh Sintayong sudah membuktikan diri bisa bersaing ketat di grup neraka. Bahkan pasukan Merah Putih bisa mengalahkan negara asal Soha yakni Vietnam. Edward Reynoso lewat kanal YouTube The Give and Go juga memprediksi peluang skuad Garuda. Menurut YouTuber asal Amerika Serikat ini, timnas Indonesia bakal memberikan perlawanan yang sengit untuk Australia. Reynoso menilai skuad Socceroos bakal kesulitan untuk menghadapi skuad Garuda. Itulah ulasan cara Indonesia menang atas Australia. Bagaimana pendapatmu? Apakah cara-cara ini bisa dipakai skuad Garuda untuk mengejutkan Australia di 16 besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.